Malang Bangkit Talk Show. Heritage itu sebenarnya seperti apa? Loh, parkir kok boleh, saya nggak boleh. Kenapa tidak mempersiapkan secara matang? Tugas pemerintah adalah mendengarkan, bukan ngomong doang. Dishub itu belum pernah membuat kajian, tetapi sudah melakukan satu perubahan. Diawali dengan tepuk tangan yang riuh sekali, semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Malang Bangkit Talk Show. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semua. Ya, episode perdana kali ini kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin di setiap batin kita ada pertanyaan. Hampir saja sudah di ujung sebuah pemerintahan di kota kita tercinta, Kota Malang. Kita mencoba lagi untuk menghitung ulang. Kalau kita menghitung ulang di awal itu namanya TKO ya. Ada yang mundur, ada TKO, kita hitung di awal. Tapi karena ini sudah mulai di ujung sebuah berjalannya sebuah pemerintahan, langsung saja judul yang paling seru apa ini? Om Eko mungkin bisa ngasih saran episode kali ini. Judulnya Kayu Tangan Heritage kate diapakno sih rek. Kayu Tangan Heritage kate diapakno sih rek. Tepuk tangan untuk temanya kali ini, seru sekali. Ya, jadi temanya luar biasa sekali, seru. Jadi Kayu Tangan Heritage kate diapakno, dalam bahasa Indonesianya itu kayu tangan heritage itu mau kemana gitu ya, mau dibawa kemana. Langsung saja kita langsung ke narasumber yang berkompeten, karena beliau-beliau yang ada di depan narasumbernya selain Om Eko yang di ujung itu pemangku kebijakan semua. Langsung kita awali dari perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Hartini, gitu aja. Panggilan Ibu Hartini. Kebetulan saya diberikan SK di perencanaan RTH, ruang terbuka hijau, bidang ruang terbuka hijau. Jadi kami dipercaya sebagai strukturalnya adalah perencana ruang terbuka hijau dan merangkap sebagai fungsional pengendali dampak lingkungan. Mengapa demikian? Kami mempunyai 4 bidang, yaitu mulai dari penataan lingkungan sampai penaatan, penataan lingkungan sampai penaatan. Dan salah satunya dari UPT kami ada yang ngurusin udara, darat, sampai ke pemakaman. Makanya kami mengatakan dinas lengkap, yaitu dinas yang ngurusi yang hidup dan yang mati itu. Terkait dengan maaf ini karena kami mendadak dihubungi, jadi kami tidak bisa menyiapkan slide, tapi tanpa mengurangi pertemuan, makna dari pertemuan ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh panitia tadi, yaitu Malang bangkit menjadi lebih baik, kayu tangan iki kati diapakno sirek. Ini kami mengerucut dari tusi kita bahwa selain kita membuat kota kita cantik, khususnya di Basra, juga pemeliharaan. Jadi tusi kami itu juga mempercantik dan memelihara. Nah, dengan adanya tusi seperti itu, yang pemeliharaan dan mempercantik tadi, kami membentuk suatu tim-tim biar kami ini tidak kerepotan. Dan khusus ini kita ngomong khusus di daerah Basra, ini kita akan ngomong begitu. Kita di bidang RTH membentuk tim, yaitu salah satunya adalah tim pedestrian. Tim pedestrian ini adalah memelihara sepanjang
Jalan Basra sampai ke utara. Tidak kalah pentingnya juga di daerah itu kita juga mengadakan jadwal untuk kebersihan. Ini sudah dijadwal dalam tim kebersihan. Dalam hal ini dilaksanakan oleh bidang persampahan, dan kami juga sudah berusaha untuk kebersihannya, salah satunya membuat tong sampah yang di seputaran itu. Di daerah Basra itu tetap ada tim mobiling. Mobiling itu adalah pengontroler pengawasan, tapi tidak mengeksekusi karena itu adalah ranahnya Satpol PP. Oke. Demikian uraian dari tugas Ya, kami di terima DLH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas Satpol PP berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu terkait dengan penertiban non justisial. Jadi penertiban non justisial itu tampak melibatkan APH atau perangkat hukumnya lainnya, murni Satpol PP berdasarkan SOP yang ada. Yang kedua adalah penertiban penindakan secara justisial, itu melibatkan penyidik pegawai negeri sipil dengan kejaksaan dan pengadilan hakim. Nah, dua penindakan itu. Nah, di dalam tema kita di kayu tangan mau diapa norek, pertama dengan adanya kayu tangan baru dibuka, kami sudah menertibkan. Yang pertama itu adalah pemilik kafe yang menggelar meja kursi di situ sudah kami tertibkan, dan kami tindak juga secara non justisial, yaitu mulai teguran sampai ke teguran lisan maupun teguran tertulis sampai ke pengambilan barang bukti sudah kami lakukan. Dan justisial sudah kami lakukan sidang tipiring melalui penyidik pegawai negeri sipil. Dua hal ini sudah kami lakukan untuk yang pemilik usaha yang menggelar usahanya di fasilitas umum, karena hal ini melanggar Perda 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Itu yang pertama. Dan kita gerakan setiap hari, kita patroli. Cuma memang kucing-kucingan begini, kalau pas ada sambil patroli dimasukkan, kalau enggak. Itu yang pertama. Dan ini semuanya memang kami tekankan itu, karena memang sejak awal kami akan lebih tegas lagi kayak gitu. Itu masih belum rame. Nah, kedua saat ini yang jadi dilematis adalah penjual kopi Starling. Nah, Starbucks keliling. Nah, ini mau kita tindak secara justisial, wah mungkin ini baru ini. Akhirnya kami tegur secara lisan dan kita bubarkan yang menggelar tikar-tikar di pedestrian. Mana-mana yang diperbolehkan fasilitas umum untuk keberadaan PKL, kami merujuk nih. Nah, kayu tangan dalam hal ini masih steril, tidak boleh, belum termasuk bagian fasilitas umum untuk kegiatan PKL. Nah, dari adanya Starling ini jadi problemnya begini. Nanti saya menginjak ke Pak Jaya. Loh, sama-sama cari duit Pak Rahmat. Parkir cari duit, PKL cari duit, bagaimana ini? Kami dilema. Kalau untuk yang di trotoar memang kami sterilkan. Cuma ini jadi pro kontra. Dalam satu sisi Starling ini dibutuhkan oleh masyarakat karena itu tempat nongkrong. Kalau nggak ada apa-apa ya percuma. Satu sisi ini melanggar peraturan daerah. Satu sisi lagi, loh
parkir kok boleh, saya nggak boleh, kayak gitu. Parkir juga ya dalam tanda kutip nih berantakan juga kan, kayak gitu. Akhirnya udah saya menunggu dari pengambil kebijakan dari kayu tangan ini. Mau kayu tangan ini mau diapakan ini? Nah, dalam arti kalau ini nanti memang mau ditertibkan, kami siap menterikan sterilkan. Kalau mau ada pelakuan khusus, kami masih menunggu perangkat daerah yang membidangi di situ. Bagian dari tugas pemerintah adalah mendengarkan, bukan ngomong doang, tetapi mendengarkan. Tugas pemerintah adalah mendengarkan, bukan ngomong. Ya, diantaranya maka kami di sini adalah mendengarkan apa sih yang mau. Diantaranya tadi yang beliau tadi sampaikan adalah kayu tangan kate dihapakno sih. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Nggak mungkin pemerintah seorang Wijaya hanya S1 mau berpikir mana mau bisa menyelesaikan masalah khusus kayu tangan apa meneh disub menyelesaikan seluruh kota, nggak mampu coy. Itu ya, baik. Ini kayu tangan. Kayu tangan konsepnya seingat saya waktu di ULP masih bekerja di ULP 8 tahun yang lalu. Tahun 2019 kalau tidak salah itu konsepnya. Dimulai konsepnya. Satu yang ada hubungannya dengan Disub, Dinas Perhubungan adalah kajian lalu lintas kawasan Klojen. Yang salah satunya adalah penyediaan lahan parkir. Ketersediaan lahan parkir di area sana berapa sih hitung-hitungannya? Itu ada hitungannya semua. Kemudian yang kedua ada hubungannya dengan dinas yang lainnya. Misalnya PU terkait dengan koridor. Ada di sana ada 3 koridor kalau saya lupa ini karena saya bukan kepala dinas perhubungan. Dimulai tahun 2019, dimulainya dibangun batu andesit itu di depan Khairil Anwar dan seterusnya sampai dengan hari ini. Minecraft hadir, apapun hasilnya adalah alhamdulillah, mudah-mudahan masuk 15 besar, mudah-mudahan. Kondisi sekarang memang untuk menuju kebaikan-kebaikan perlu ada bukan penyempurnaan, perlu ada diperbaiki dan terus menerus gitu ya. Maka pada kesempatan ini di antara kami perlu diketahui, bukan perlu diketahui, pasti sudah tahu semua. Di antaranya adalah permasalahan kemarin adalah lahan parkir. Lahan parkir ya begitulah ya, sudah dipahami ada yang harus dilakukan. Kegagalan itu apa yang terjadi yang dahulu bukan suatu kegagalan, tetapi adalah suatu keberhasilan. Keberhasilan dalam rangka untuk mencapai yang lebih bagus. Tidak berhasil mengadakan lahan parkir yang membeli kayu tangan 50 itu bukan kegagalan, tetapi keberhasilan menurut saya. Keberhasilan untuk menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan semuanya. Next akan lebih baik. Di antaranya sekarang adalah mulai bulan depan kita lakukan kajian untuk melakukan kajian pengadaan lahan parkir. Dibutuhkan atau tidak, di mana tempatnya, insya Allah akan kami lakukan secepatnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Ngomong lingkungannya kan katanya yang hidup dan yang mati juga, sampai yang mati. Di sini ada Pak Bambang Ir, ada yang selaku penggiat kampung, jadi beliau ini adalah gurunya kampung-kampung tematis di Indonesia. Alhamdulillah beliau hadir. Yang mungkin kita bisa mintai saran. Terus kemudian ada Mas Restu di sini yang getol sekali terhadap budaya, karena seperti Pak Malik selalu ngomong, jadi sebuah kota yang berjalan tanpa budaya itu nampak tawar, ampang, dan gak enak lah pokoknya. Ya, selamat malam saudara-saudara semua. Saya Restu Respati dari komunitas Jelajah Jejak Malang, lebih fokus ke sejarah dan budaya. Dengan tema malam ini yaitu kayu tangan heritage mau dibawa kemana, yang kita soroti kan adalah kata heritage-nya ini, yang artinya adalah warisan budaya baik yang tangible dan intangible. Saya akan fokuskan karena waktunya singkat tadi, fokuskan ke yang tangible-nya, artinya yang fisik begitu ya. Kayu tangan ini dikembangkan kembali, dihidupkan kan ke pariwisata
sejarah sebetulnya ya, pariwisata khusus. Artinya yang ingin saya tanyakan adalah kajian mengenai kesejarahan kayu tangan itu didasarkan dari mana dan oleh siapa yang membuat kajian begitu. Karena arahnya yang tangible ini adalah, dan sempat diomongkan bahwa revitalisasi untuk pengembangan kayu tangan ini. Artinya bahwa sesuai dengan keadaannya yang dulu, tidak boleh merubah atau menambah apapun yang bukan aslinya begitu. Banyak contoh yang saya perhatikan adalah misalkan pedestrian itu tidak sesuai dengan bentuk kesejarahan yang ada. Lalu pohon-pohonnya mengenai tabebuya ini kan tren aja sebetulnya dari kota-kota. Ini juga harus dikaji sebetulnya. Pohonnya apa yang cocok? Kalau bentuk pohon besar-besar bisa dibentuk kok. Setelah itu ada tambahan lagi, artinya ini tambahan-tambahan baru, bukan mempertahankan fisik yang sudah ada. Mengenai telepon, itu kan juga nggak ada dasar sejarahnya. Mengenai apa lagi? Lampu sudah sempat saya teliti, di kayu tangan tidak pernah ada lampu di pinggir jalan. Sudah pernah saya tulis, waktu itu masih lampu gantung, begitu juga stopannya. Dan yang terakhir adalah kesalahan yang beberapa teman cukup fatal adalah lokomotif tersebut, yang artinya bahwa di kayu tangan ada terlewati oleh tram, tetapi yang terpasang adalah lori. Itu sangat, dan teman-teman pegiat sejarah yang beraktivitas di kayu tangan ini kesulitan juga untuk menjelaskan kepada para pelajar dan lain sebagainya. Itu secara umum. Dan yang kedua untuk Bapak dari Satpol PP, bagaimana hendak menertibkan meja dan kursi di pedestrian antara pertigaan PLN sampai jembatan Raja Bali. Itu kan sekarang traffic light-nya udah nggak berfungsi, nggak difungsikan. Itu cenderung kendaraan melaju dengan cepat. Nah, untuk para pejalan kaki yang hendak menyeberang ini sungguh sangat kesulitan. Sempat di grup juga saya aja kesulitan kemarin merasakan. Ya, saya juga ngerasakan kesulitan dari Raja Bali mau ke nyebrang ke BCA, Medisikat bolak-balik. Ya. Saya bukan hanya mengkritik, tapi selalu memberi solusi. Yang saya tawarkan adalah kalau memang traffic light itu tidak difungsikan, berilah tanda panel itu loh, seperti yang di depan sekolah-sekolah yang berbunyi ada pengeras suaranya sebagai peringatan kalau ada orang menyeberang. Oke, terima kasih. Keren sekali. Kalau yang pohon dan lampu memang kami selalu akan memperbaiki, menambah dan sebagainya. Ini program kami. Terus untuk pohon Bapak, memang kemarin sempat kita diskusi panjang dengan PU karena yang nggarap atau yang mengerjakan di situ adalah memang dari kami dengan dari PU. Jadi ini masalah desain sebenarnya. Jadi kita untuk mempertahankan pohon itu harus kita relakan, ya. Kita relakan, tapi kami tetap akan melaksanakan perbaikan seperti apa yang kami tadi katakan, bahwa kami tugasnya adalah untuk memelihara. Kenari sama apa Mas satu lagi ya? Term besi. Kenapa enggak itu aja? Ini karena menampilkan ciri khas Kota Malang. Masing-masing daerah harus mempunyai ciri khas masing-masing. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Mengenai alasan bahwa nanti ini pohon tipenya besar, bisa kok dengan sistem bonsai dan lain-lain begitu. Lagi pula kalau dengan tabebuya ini mirip bentuknya dengan pohon sakura, akan sangat kontras sekali. Bangunannya kolonial Eropa, nanti tabebuyanya berbunga gaya Jepang, akan kontras sekali begitu. Basic saya sebenarnya planologi tata kota. Saya paham yang disebabkan. Jadi selain sebuah perencanaan itu memang ada sosial, budaya, ekonomi itu masuk. Kalau dulu zaman saya masih di konsultan itu namanya ada namanya RTBL, Rencana Tata Bangunan Lingkungan. Itu sampai detail deteksnya. Nah, kami tidak menutup kemungkinan itu. Apalagi heritage ini kan masih baru. Masih banyak warna. Jadi ini adalah sarana kritik dan saran, dan kami pun juga menyuarakan itu yang mempunyai tugas pokok fungsi itu.
karena saya bukan tugas pokok, fungsinya itu saya itu penertiban, saya ngomongin penertiban. Tapi suara-suara itu kami sampaikan ke Bapeda, DPU, sampai ke Dinas Pariwisata. Kami memahami itu. Jadi memang harus ada goalnya ini sesuai, namanya orang itu kembali ke niat kan. Jangan sampai niatnya A, perjalanan B, C. Tapi ada juga memang niat A ini karena memang kondisionalnya begitu bisa berubah. Nah ini masukan-masukan kayak ini yang kenceng ini malah lebih bagus, sehingga kembali lagi ke niat yang mana. Karena kayu tangan ini banyak penuntut garap. Sampai nanti Pak Bambang bisa cerita terkait kampungnya bisa menyatu di luarnya, fisiknya, koridornya bagaimana, sampai ke adat budayanya bagaimana. Saya malah cita-cita inginnya antara perpaduan antara Semarang, Jogja kayak itu mana yang konsep-konsep yang baik-baik kayak gitu. Itu ada 4 skenario. Di antaranya panjenengan sampaikan tadi. Terakhir adalah skenario yang didiskusikan sampai dengan sekarang dilaksanakan. Itu pun masih sangat mungkin yang saya sampaikan nggak sempurna sampai sekarang. Contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah. Depannya gereja kayu tangan. Itu kan kita sesuai konsep sejak awal ditutup. Namun perkembangan selalu kami dengan Polresta kita buka itu. Namanya rekayasa. Karena kita terbatas jaringan infrastruktur jalannya. Tidak mungkin akan tidak bisa begitu. Artinya harus kita lakukan, bukan sesuatu hal yang harus pasti tidak bisa. Demi kepentingan, karena rekayasa lalu lintas itu adalah 3 hal yang menjadi perhatian. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Ini yang menjadi perhatian dari peraturan Menteri Perhubungan dan peraturan Presiden tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. 3 hal, bisa apa yang sudah kita tetapkan, ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Lebaran kemarin, kita ketahui lebaran yang begitu orang mengatakan bahwa iki waya lebaran Pak, setahun sepisan, weteng kuluwe kabeh, dan ini momen yang sangat pas, wis semuanya dihalalkan. Bahkan kami bingung, namanya alun-alun begitu gede, begitu dipakai, seumur-umur mulai tahun 2000, zamannya Pak Yed terakhir, baru kemarin itu alun-alun dibuat belanja, jual beli lagi, gerobak masuk, terlalu. Kami masih toleransi, yang disampaikan ini masalah perut. Oke, begitu ya, selesaikan. Jadi pada prinsipnya adalah rekayasa sudah fix dan sangat mungkin sesuatu hal akan berubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Kalau Bapak tadi mengatakan masalah kajian, sepengetahuan saya ya Pak, kajian itu sebaiknya sebelum ada kajian itu sebaiknya jangan dilakukan perubahan, ya kan? Di SUP itu belum pernah membuat kajian, tetapi sudah melakukan satu perubahan. Padahal kajian itu harus ada kajian teknis dan kajian sosial ekonominya. Jadi jangan sampai kayak di Noyo. Ada kajian teknis tapi tidak ada kajian sosial ekonominya. Akhirnya rat-marit Pak, mau rat-marit. Kalau hasil kajian teknis dan kajian sosial ekonominya dinyatakan layak, itu baru bisa diterapkan karena ada pertanggungjawaban secara ilmiah. Ini saya lihat seperti Mas Taufik tadi bilang, bingung sendiri untuk menentukan apa istilahnya flow kayak gitu. Tetapi yang saya baca setelah saya keluar dari DISUP itu, saya benar-benar merasakan DISUP itu kinerjanya sangat menurun. Betul-betul sangat menurun. Karena apa? Karena kalau membuat perubahan arus lalin itu perlu data-data asal tujuan perjalanan,
atau dikenal dengan origin destination atau OD. Mbok bener apa gak iki? Yaitu matrik perjalanan sehingga bisa ditata pola pergerakan arus lalu lintas tersebut. Jadi kalau memang di sub itu tidak pernah mengeluarkan kajian, jangan ngomong mau membuat kajian atau belum ada kajian sudah dilaksanakan seperti itu. Siap, terima kasih Bu Sibarani. Yang pertama saya terima kasih Bu Linda, lebih karena saya katakan tadi seorang wijaya, seorang S1 ilmu pemerintahan, IP, APDN, pengetahuan saya hanya segini lah. Tapi beliau senior ya? Senior makanya sudah pensiun. Siap. Saya banyak kurang. Saya banyak kurang. Ya, termasuk kinerja lebih baik saya dikatakan kinerjanya kurang. Lupa, orang akan melupa diri kalau dikatakan baik. Saya tidak suka dikatakan baik, malu buat saya. Kano apa nih seorang wijaya. Karena di sub itu ada yang tanggung jawab pada seorang wijaya, bukan kapit-kapit. Ya, bukan kapit-kapit. Kedua, kajian lalu lintas, rekayasa lalu lintas, 3 hal yang beri perhatian. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Tidak ada kajian ekonomi. Tapi saya sekali lagi adalah kurang ya. Mungkin nanti kita diskusi Bu Linda. Bu Linda akan kita hire sebagai tenaga ahlinya kami di Disub. Bisa berikan masukan kepada kami. Tangan. Ya. Kita beri masukan. Wah, ini keren ya. Ini. Gaya Malangnya merendah untuk meninggi sampai ini kayak ya. Akan kami hire. Keren. Karena kami butuh. Merendah tentu untuk saya harus memastikan. Memastikan mempunyai kompetensi. Punya kompetensi. Saya di ULP. Pastikan kompetensi Anda apa? Kompetensi misalnya kemampuan tenaga ahli. Yang disebut tenaga ahli apa? Jangan asal ngomong dong. Tetapi boleh kami memberikan menampung semuanya. Wajib untuk menampung. Tugas kami adalah mendengar. Tugas kami adalah mendengar. Pemimpin adalah tugasnya mendengar, bukan ngomong tok. Saya ini orang Malang yang kebetulan tinggal di Jakarta dan rencana mau balik ke Malang. Jadi ada satu pertanyaan basic sebenarnya, mungkin bisa dibantu jawab dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Sebenarnya menyiapkan atau persiapan untuk membuat satu title Malang Heritage yang akhirnya jadi landmark di Malang itu sudah seberapa siap sih sebenarnya pemerintah untuk menyiapkan itu? Karena kalau tadi disampaikan akan dicoba terus, kenapa tidak mempersiapkan secara matang dan baru diaplikasikan gitu? Itu loh. Karena ya itu tadi, kalau akhirnya banyak yang merasa terganggu, banyak yang merasa tidak cocok, berarti kan secara research memang belum siap itu untuk disajikan gitu. Karena ketika kita punya landmark, kita ngomong Monas, kita ngomong ada Braga, ngomong Tunjungan, kita ngomong Malioboro, itu semuanya sudah ready dan memang sudah ada gitu. Jadi kira-kira bagaimana sih persiapannya, sejauh mana siap pemerintah Malang itu untuk bikin landmark yang memang menurut Anda jadi dijual? Sorry saya putus, istilahnya buat anak coba-coba gitu ya? Yeah. Gitu ya? Iya, karena kan ya kalau kita kan akan ada anggaran di situ, akan ada waktu di situ yang itu. Tapi kadang-kadang anggaran itu manis, kayak asin itu, garam tuh asin kalau 1 sendok, kalau 5 ton manis. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan lagi mengenai parkir juga, termasuk tadi yang Pak Agung tadi belum saya jawab ya, terkait dengan ketersediaan bagaimana dengan adanya heritage TL itu sudah nggak dipergunakan, ATCS-nya tidak dipakai, maka tidak terjadilah yang namanya tingkat kejenuhan, kepadatan atau penundaan tidak ada, jadi nol. Jadi nol penundaannya menurut hitungan matematis dari para ahlinya, dan itu sudah nol sekarang. Sarana prasarana ini dalam waktu dekat segera kita penuhin lagi, walaupun kemarin masih sedikit ya, diantaranya garis kejut, kemudian traffic light ya, yang ada sebenarnya. Karena traffic light ini membutuhkan teknis yang khusus dan membutuhkan cukup anggaran. Memang kami ada rencana
TL atau ATCS itu akan kita alih fungsikan menjadi pelikan crossing. Bukankah itu juga ranahnya jenengan, bahwa kota ini ketika diapa-apain itu juga harus memiliki, karena itu dari kajian, katanya dari kajian, tentu itu karena sebuah kajian, tentunya kan juga ada urusannya dengan pendidikan. Dinas Pendidikan sejauh apa pengen beri masukan atau mungkin sudah involved di Kayu Tangan Heritage yang berkaitan dengan bahwa ini jalan ini suatu saat harus, kenapa namanya Pecinan, kalau memang nanti mau nyambung sampai Pecinan sampai Klenteng kalau nggak salah Pak ya. Kalau misalnya kita melihat dari segi etimologinya, tapi ini minta jawaban yang panjang apa yang pendek aja? Oh yang pendek saja. Malang itu cekak cingkrang gitu. Oh baik, ya. Baik. Begini, ini terkait dengan tusi kami saja, gitu ya, dengan tusi kami yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, ini memang tusinya salah satunya, ini memang terkait dengan cagar budaya. Nah, di Kayu Tangan ini menurut tata ruangnya, ini memang termasuk kawasan atau zona cagar budaya. Sehingga apa? Sehingga apabila ada bangunan yang sekiranya ini mengalami perubahan, ini tidak boleh langsung saja dibangun atau dirubah, akan tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Kebetulan tim ahli cagar budaya itu berada di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu memang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, sehubungan dengan ada nomenklatur baru, jadi TACP ini ikut kebudayaan ikut di Dinas Pendidikan. Ini mulai tahun 2020. Baik. Melalui tangan-tangan beliau ini memang sudah banyak kajian-kajian yang sudah dihasilkan. Baik itu kajian yang dijurnalkan skala nasional maupun skala internasional. Jadi tidak main-main TACP kita ini. Dari situlah TACP mengawal terus hingga bangunan maupun utilitas yang ada di situ terbangun semua. Saya dari komunitas Malang Boys. Saya tahu kalau satu pemerintahan kota itu sebelum melakukan satu perencanaan atau suatu perubahan dalam wilayahnya, pasti ada kajian-kajian, apalagi di sana ada orang-orang yang kompeten ya, ditempatkan oleh pemangku kebijakan di sana, seperti jenengan-jenengan semua yang ada di sini. Yang ingin saya tanyakan, dan saya ada saran sedikit dari masyarakat ya, karena saya mewakili komunitas di sini. Apakah sudah ada websitenya di sana? Jadi untuk website khusus Kayu Tangan, karena Kayu Tangan ini kan direncanakan sebagai salah satu wisata di Kota Malang, baik untuk wisata orang-orang di dalam Kota Malang sendiri maupun luar Kota Malang. Kalau bisa kan internasional, go internasional untuk Kayu Tangan ini. Sejauh yang sudah kita diskusikan hari ini ya, pertanyaan saya itu satu, heritage itu sebenarnya seperti apa? Mengapa saya pertanyakan ini? Berarti sudah menjadi sebuah cagar budaya. Kalau sudah disebut sebagai heritage atau cagar budaya, berarti itu sudah melalui kajian. Kalau sudah melalui kajian, berarti kita tidak sembarangan untuk mengubah apapun di, katakanlah kalau itu kawasan heritage, berarti kita tidak boleh sembarangan mengubah kawasan heritage. Masalahnya adalah Kayu Tangan itu belum ditetapkan sebagai sebuah kawasan cagar budaya atau Kayu Tangan heritage. Jadi menurut kami sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebut itu sebagai heritage. Kayu Tangan memang belum ada kajian sehingga belum ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya.
untuk melindungi, sehingga ada perda khusus yang memang melindungi hal tersebut. Jadi di situ memang termasuk zona cagar budaya, sehingga bangunan yang ada di situ, kalau misalnya ada perubahan, ini memang harus mendapatkan rekomendasi dari TKJB. Nah, konsepnya seperti apa dari kayu tangan dari tris ini, kan gitu ya? Kok sekarang kok sudah menjadi seperti itu? Nah, ini kan menjadi PR TKJB gitu ya, karena TKJB itu sudah saya beri PR Pak Wijaya. TKJB itu tahun ini memang mengkaji kawasan kayu tangan tahun ini. Yang tahun lalu yang dikaji adalah kawasan Tugu. Kenapa seperti itu? Karena diharapkan itu nanti akan nyambung. Mana core-nya, mana periperinya nanti akan jelas. Titik drainasenya seperti apa itu nanti akan jelas. Sehingga layak tidak ditetapkan menjadi sebuah kawasan cagar budaya, itu nanti akan dihasilkan oleh kajian yang akan dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Pengkajian tersebut tidak bisa setahun 2 tahun. Pengalaman yang sudah ada di Semarang, di Jogja, tidak bisa setahun 2 tahun, 10 tahun lebih. Nah, untuk itu memang menjadi tugas pemerintah daerah untuk melindungi dulu. Agar apa? Agar terlindungi, agar tidak tergerus oleh perubahan zaman, tidak seenaknya sendiri untuk merubah suatu tata ruang kota. Bagi saya kayu tangan itu sudah kita klaim sebagai apa? Memang untuk heritage. Dan di situ adalah ada ikon sejarahnya, kan itu. Jadi ini adalah konsep dari RPJMD-nya pemerintahan kota. Karena RPJMD sudah disepakati, dituangkan oleh wali kota, dan barangnya sudah jadi. Nah, bagi saya kita bicara ke depan, gitu, ke depan. Seperti apa kayu tangan heritage ke depan yang akan kita harapkan? Kalau saya begitu. Jadi polemik ini seperti di teman-teman dewan ini, menurut aku tinggal, sudah gak usung. Mari kita benahi ke depan seperti Ibu katakan, klaim sebagai heritage tidak mungkin 1 tahun 2 tahun keputusannya. Bahkan Semarang, Jogja bisa sampai 10 tahun. Di Malang juga tidak mungkin 1 tahun 2 tahun. Untuk menunggu 10 tahun, mari kita perbaiki yang dianggap kurang. Kan begitu. Jadi kayu tangan heritage ini memang sudah ada di RPJMD yang pemerintah kota. Salah satu 6 konsep itu adalah ini salah satunya. Nah, ini disambut oleh pemerintah pusat, karena yang biayai pemerintah pusat 23 miliar, 6 kalau nggak salah dananya itu dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat kenapa kok biayai? Pada waktu itu ditawarkan oleh teman-teman dari konsultan. Konsultannya adalah kota tanpa kumuh ketika membenahi wilayah kumuh. Salah satu wilayah kumuh yang akan dibenahi sasarannya adalah kayu tangan itu, karena di belakang jalan di kayu tangan itu perlu dibenahi. Tapi pemerintah kota suruh nyiapkan dana dampingan. Berapa? 6 miliar yang disebut sekarang koridor 3 itu. Ada koridor 1, 2 yang digarap oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah pemerintah suruh nyiapi sebagai dana dampingan, itu 6 miliar. Tapi tidak garap kampung, tapi garap jalan depan sama yang salahnya Mas Eko itu pada waktu dia PUPR-nya itu kan itu sama tamannya gitu. Nah, nanti dihubungkan dengan alun-alun yang mau dibongkar untuk apa? Jadi pagar alun-alun itu di depan juga polemik gitu. Jadi itu untuk humanis, taman itu untuk humanis manusia. Jadi manusia bisa masuk dengan bebas di situ. Nah, teman-teman kan protes, kalau orang mau bikin orang menaik kayak biasa ya. Nah, sudah itu bisa diatur supaya tidak nyelonong, dikasih apa polisi itu yang dari KL itu sehingga tidak terlalu cepat ketika meninggal di situ. Nah, ke depan kalau ada pimpinan wali kota baru, Pak Wijaya pokoknya wali kotanya buat Pak Wijaya di stasiun itu apa namanya jalan di bawah tanah, keluarnya di alun-alun itu, tapi di bawah itu dibuatkan untuk displaynya apa namanya UMKM
Iya, seperti di Osaka ketika tahun 95 saya. Mungkin tahun 99 sudah lama itu di Osaka kayak begitu. Kita mau sebagai pengorbanan sebentar. Pak Surya saya kira tahu ya di Osaka, di Jepang sama di Tokyo bahwa nanti keluarnya di situ, nanti dihubungkan menuju ke kayu tangan lewat jalan Wipan ya. Nah itu apa? Jalan itu nanti diperbaiki. Ya, memang tidak akan sekarang selesai. Oke, ya, saya kira yang berbagai saya akan. Makanya ini untuk heritage kata-kata ini harus benar-benar dikaji dulu. Kalau memang secara akademisi nanti heritage ini membahayakan atau misalnya kurang pas, mendingan pemerintah sampai sekarang membiasakan kawasan kayu tangan aja. Karena yang nyebut heritage ini pasti orang heritage dari mana-mana dan itu. Nah, waktunya sudah dua saat rakyat ngomong kayu tangan heritage kok main ini kok sih, ini baik. Nah, yang berikutnya lagi karena ini apapun kayu tangan ini pemerintah ini kan kolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada Disub, Satpol PP, PUPR, lingkungan hidup. Jadi Boyo kayu tangan ini ada leadernya siapa? Dari semua dinas itu komandannya, meskipun ini tidak sah, karena apapun komandannya wali kota atau Pak Sekda. Nah, cuma kalau rakyat komplain itu, oh nanti kalau lampunya pedot, wah ini belum dianggarkan Pak. Kalau pohonnya mati, wah ini lingkungan hidup. Wah kalau jalannya keluar, ini PUPR. Oh kalau macet, Disub. Oh kalau ada dodolan salah, Satpol PP. Akhirnya ini tidak akan selesai sampai nanti. Terus kayak berikutnya lagi gitu. Kayu tangan ini sudah lumayan ramai, tapi kadang-kadang kalau saya kemarin janjian di Sarinah, saya lihat di lantai 2 kosong, KB kosong itu sebetulnya juga enak dengar rame, polisi sepi, goni ya strategis, ngerti alun-alun. Nah, ya pemerintah ini sangat duduk bareng dengan Sarinah, dengan di sekitarnya itu gimana lah meramaikan suasana ini, karena kasihan juga Sarinah ini hidup juga nanti tak mau lantai 2-3 itu sampai kosong, nggak ada penghuninya. Padahal di tempat lain juga nggak kayak gitu. Nah ini persoalan kedepannya karena terutama di Subang ya. Malang ini sudah berubah Pak. Kalau dulu Malang Plaza itu jadi namanya Plaza, Gajah Mada Plaza, tapi karena tidak punya parkir itu juga membahayakan. Juga tidak kayak Sarinah ini, ngomong banget kayak saya bilang juga nggak bisa. Orang ke Plaza mesti bawa mobil, sepeda motor, kan kiri tahun dong. Nah ini mau diapakan? Karena ini persoalan. Seperti pekot, dulu cukup, sekarang orang ditutup Abdalali Pak, pekot itu parkirnya di dalan-dalan. Kalau sih ini karena ini juga yang memberi kebijakan. Makanya ke depan itulah sama-sama kita tidak saling menyalahkan, tapi kita berbuat menuju Malang lebih baik. Kami sebagai tuan rumah dan saya mewakili dari BMK Pamfilman Malang Bujiswara, kami selalu mengikuti perkembangan di Kota Malang terkait hiruk pikuknya dan beberapa masalah yang ada. Tapi akhir-akhir ini permasalahan kayu tangan yang banyak muncul, sehingga membuat saudara saya Pak Bambang itu sampai sakit. Gitu. Ternyata saat ini memiliki sepur ya. Dan yang memang yang saya tanyakan sekarang untuk bapak-bapak ibu dari eksekutif maupun legislatif, paling utama saya tanyakan, kayu tangan heritage itu sudah punya konsep enggak? Kenapa saya tanyakan itu? Menurut kami ini tidak ada konsep. Satu bisa kayu tangan butuh parkir, tidak no parkir. Kayu tangan butuh kursi tambahan, tidak no kursi. Saya rasa tidak berkonsep. Seandainya itu ada, kan jauh lebih mudah. Nggak tahu ada apa-apa karena ada Menteri Pariwisata, muncullah Polri. Kan itu hanya tidak dalam perencanaan yang matang. Maka kami berharap karena ini sudah terlanjur jadi, perkara yang paling krusial
tentang parkir. Mau nggak mau itu harus segera dipikirkan tentang apa isinya ini itu. Mungkin belakangan, sekarang parkir. Yang kami lihat sekarang sangat crowded. Padahal konsep kayu tangan itu city walk, buat orang jalan-jalan. Jalan-jalan tidak nyaman karena banyak motor, banyak mobil. Itu yang kami anggap paling krusial. Dari heritage-nya misalnya ikut ya kajian-kajian parkir kawasan proyek kajian namanya ya. Yang saya sampaikan tadi adalah kajian lalu lintas kawasan parkir. Di dalamnya berbicara masalah ketersediaan parkir, termasuk dibahas oleh Korpsudha KPK bersama kami. Intinya di situ dibutuhkan. Mengapa? Karena itu di Papua Heritage itu kan nol Pak. Begitu bangunan langsung jalan raya, tidak ada bahu jalan, tidak ada bahu jalan. Bahu jalan itu seperti kalau selama ini tanah dan itu dan sebagainya macam-macam. Yang badan jalan itu adalah aspal, ya, nggak ada. Inilah konsepnya ke sana. Bagaimana yang sekarang ini untuk sementara ini ya seperti itu dulu. Sambil berjalan, kami insya Allah sudah memulai melakukan kajian. Sebab kajian ulang sebagaimana direkomendasikan oleh Korpsudha KPK. Bagaimana kebutuhan lahan parkir di sana. Jadi kami tidak akan mau mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama. Itu pengalaman yang terbaik buat saya. Ya, tapi yang di tangan bukan kawasan kayu tangan dan sebagainya, tapi kawasan Blonjo. Ya. Mungkin kami semua yang ada di Malang itu mungkin nggak tahu kalau yang di situ itu namanya ikut project. Nah, ini persoalan. Kalau rakyat itu sudah ngomong kawasan kayu tangan atau kayu tangan heritage dan itu rakyat sudah ngomong itu Pak. Ya. Ini untuk merubah mindset ini susah Pak. Ya, kalau dipasangkan kapan dipasang kalau mati yang saya LDL nggak cantik lagi. Akhirnya maaf di jalanan istilahnya nanti. Itu kita mengangkat termasuk parkir-parkir. Jika parkir-parkir di dalam saya arahkan di sana. Saya mengharap adanya pelaku usaha parkir, bukan pemerintah saja. Silakan kami komunikasi dengan RB, silakan Bapak Ibu punya lahan, hitung matematis, bisa digunakan lahan parkir, lebih menguntungkan. Termasuk konsepnya, diantaranya mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau itu otomatis di KAD, konsep untuk menghitung kalau di sewa Ramayana lebih menguntungkan untuk lahan parkir. Wah ini keren ini, daripada sewa Ramayana lebih menguntungkan untuk lahan parkir. Itu akan dikonsep begitu, petunjuk dari pimpinan kami. Ada ya konsep itu ya? Itu masih bisa, tentu akan mengadakan besaran. Ya, semua ya, tapi tidak digital ini nggak bisa ini. Oh enggak mas, kalau itu kan sesuatu hal dimulai dari sesuatu dimulai dari ngomong, tidak bisa langsung minimal yang baik ya. Iya, nggak bisa moro-moro waktu diarani kamu ngomong kajian moro-moro dibangun meneh. Dimulai dari ngomong begini, kan begitu Pak. Malah perlu surprise. Kita juga. Karena dari sabar semuanya. Main, ya makanya kita harus komunikasi ini bagian komunikasi. Kami bersama mereka dengan sekalian. Jangan kapok ya diajak komunikasi. Kapok aku nggak tahu ini. Oke. Ada City walk diantaranya adalah kami berharap seperti itu, parkir masuk yang namanya ke tempat-tempat yang kami tetapkan. Kenapa kami menggunakan proyek? Berarti ya, kecamatan adalah 3 kecamatan. Maaf, 5 kecamatan. 5 kecamatan. Yang sementara ini kajian yang dilakukan kawasan lalu lintas namanya kajian kawasan lalu lintas proyek. Di dalamnya unsur-unsurnya ada diantaranya Basuki Rahmat yang dalam kurung kayu tangan. Itu. Next akan kita bicara bagaimana kawasan kajian lalu lintas kawasan sudah tidak ada anggarannya sudah. Yang mana sudah mulai ya maaf ya saya bukan bermaksud apa-apa. Ada kapan wilayah kami yang namanya misalnya itu
kerakyatan mau dilakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas ini kan mencontoh dari yang sudah ada. Soal sempurna atau tidak sempurna, tetapi ini adalah kebaikan-kebaikan. Oke, sempurna tidak sempurna, semua ada kebaikannya. Mungkin dengan kata-kata sempurna tidak sempurna selalu ada kebaikannya. Dan apabila sayapnya memelukmu maka ikutilah, meskipun di antara sayap terdapat pedang yang dapat melukaimu. Khalil Gibran. Mungkin ditutup dengan kata-kata dari Khalil Gibran. Episode perdana dari Malang Bangkit Talk Show episode kali ini saya akan mengulangi lagi ya. Malang Bangkit Talk Show. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya.